gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 71 ayat 1. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur selalu kami panjatkan kepadamu. Biarlah kiranya Engkau mengisi hati kami dengan sukacita, sehingga hari-hari kami pun juga penuh dengan kebaikan dalam rahmat Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang sebentar kami baca dan renungkan, itu juga boleh memberikan kami hikmat untuk menyikapi segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar dan bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sedemikian jauh saudara-saudara pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, bagaimana kalau Tuhan menjawab tidak pada saudara? Bagaimana kalau Tuhan menolak permintaan saudara? Saudara siap dengan jawaban yang demikian? Mungkin tidak ya, tapi ya mau apa lagi? Nah saudara-saudara, ada satu hal yang menarik
dalam bacaan Injil kita hari ini, bahwa ada orang yang mau menjumpai Yesus, tetapi Yesus menolak untuk menjumpai mereka. Padahal Yesus ini nyaris tidak pernah menolak siapapun, jam berapapun datang. Ingat Nikodemus yang datang malam-malam. Ingat juga ketika Yesus mau menyepi bersama murid-muridnya, ternyata sudah ada ribuan orang menunggu, dan Yesus melayani mereka. Tapi kali ini ada orang-orang Yahudi asal Yunani yang mau berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata tidak. Dikatakan waktunya telah tiba bagi anak manusia untuk dimuliakan. Tetapi sebetulnya ini bisa juga dikatakan bahwa waktunya sudah habis untuk bertemu dan berdiskusi dengan orang. Rupanya pada hari itu di Yerusalem dalam pekan hari raya itu ada orang-orang Yunani, dikatakan Yunani di sini bisa jadi kebangsaan Yunani yang menganut kepercayaan Yahudi, atau orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang artinya juga mereka dari luar negeri atau luar daerah. Dan pada saat itu sebetulnya orang Yunani itu, orang yang berbahasa Yunani atau orang Yunani itu sendiri dianggap lebih elit, lebih berpendidikan daripada orang Yahudi yang berbahasa Aram. Karena pemerintah Romawi yang berkuasa sekalipun menggunakan bahasa Yunani. Karena dianggap tuh sebetulnya budaya Yunani, Hellenism itu lebih tinggi daripada budaya Romawi, apalagi tentunya orang Yahudi yang menjadi umat yang terjajah. Nah, tetapi ketika orang-orang ini mau bertemu dengan Yesus, Yesus tidak mau. Padahal ini sudah menjadi ketakutan dari kaum Farisi. Kalau saudara-saudara baca Injil Yohanes itu ayat 19, satu ayat sebelum tadi yang kita baca, orang Farisi itu udah mulai ketakutan. Mereka berkata, seluruh dunia datang mengikuti dia. Kenapa? Gara-garanya Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, lalu tersebar berita tentang mujizat yang luar biasa ini, sehingga banyak orang mencari Yesus, dan bahkan menurut orang Farisi seluruh dunia sudah datang untuk mengikuti Yesus. Tapi Yesus menolak mereka. Yesus menolak untuk bertemu dengan orang-orang Yunani Yahudi tersebut. Kenapa? Karena Yesus tahu waktunya bukan lagi untuk mengajar, bukan lagi untuk berdiskusi, bukan lagi untuk menjelaskan. Tetapi dikatakan anak manusia dimuliakan. Maksud dimuliakan di sini juga bukan berarti artinya saya udah gak mau capek-capek lagi. Sekarang saya mau duduk di tahta yang mulia. Tapi kita tahu bahwa makna dimuliakan di sini sebetulnya adalah disalibkan. Penderitaan. Bahwa tiba waktunya untuk anak manusia untuk bersaksi. Bukan melalui perkataan maupun mujizat, tetapi melalui penderitaan. Dikatakan anak manusia akan ditinggikan. Yang artinya ditinggikan di kayu salib. Nah, saudara-saudara, di sini kalau kita lihat sebetulnya Yesus bicara tentang waktu. Untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Dan Injil Yohanes secara khusus memang seringkali bicara tentang bagaimana Yesus menyikapi waktu. Kita ingat kisah mujizat di perkawinan di Kana itu hanya ada di Injil Yohanes. Ketika Maria meminta Yesus untuk melakukan sesuatu untuk menolong mempelai yang pestanya akan gagal kalau anggur habis, apa jawab Yesus? Apa maumu dariku ibu? Waktuku belum tiba. Jadi ketika Yesus diminta untuk melakukan sesuatu, Yesus katakan waktunya belum tiba. Nah, sekarang ketika Yesus diminta untuk menjumpai orang-orang Yunani Yahudi ini, Yesus katakan waktunya sudah tiba untuk anak manusia dimuliakan. Jadi sudah waktunya bukan lagi untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara-saudara? Pertama, life is not about us and it doesn't revolve around our readiness. Hidup ini bukan tergantung pada kita dan tidak menunggu pada kesiapan kita. Siap atau tidak siap, yang harus terjadi akan terjadi. Jadi kalau kita bersiap dan kita mendapat kesempatan untuk menerima yang baik, itu adalah anugerah. Waktu itu sendiri adalah suatu kekayaan yang luar biasa. Tapi ada banyak orang yang menunda untuk melakukan yang baik karena merasa tidak punya waktu. Dan sebaliknya juga ada banyak orang yang juga menunda untuk melakukan yang baik karena merasa masih punya banyak waktu. Padahal kita tidak berkuasa
atas waktu. Kita tahu nggak apa yang akan terjadi sejam lagi? Nanti malam akan seperti apa? Kita bisa memprediksi, kita bisa bikin jadwal, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Jadi itu yang pertama ya. Waktu tidak menunggu kita. Karena kita bukan yang menjadi penentu dan hidup ini tidak berputar di sekitar kita. Memang bukan salah orang-orang Yunani Yahudi itu baru sekarang mau ketemu Yesus ya. Dan bukan juga kehebatan murid-murid sehingga mereka bisa berjumpa dengan Yesus sejak awal. Waktu itu adalah anugerah. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita masih punya waktu, kita gunakan sebaik mungkin. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar juga dari Yesus bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Tidak semua yang tampak baik harus diiyakan. Hidup harus memiliki prioritas. Dan untuk mengetahui apa yang harusnya menjadi prioritas, kita perlu menggumuli panggilan hidup kita dengan Tuhan. Sayangnya saat ini banyak di antara kita ya yang memutuskan untuk mengisi waktunya karena fear of missing out. FOMO, fear of missing out. Jadi sebetulnya mungkin nggak mau ikut, tapi kalau nggak ikut nanti missing out, ya nanti ketinggalan. Sebetulnya capek sih, nggak mau pergi, tapi ya udahlah dilakukan karena nanti ketinggalan. Saudara-saudara, kita perlu tahu apa yang menjadi panggilan hidup kita sehingga kita bisa menyusun apa yang menjadi prioritas kita. Nggak sekedar ikut-ikutan apa yang menjadi tren. Bagi Yesus sebetulnya, kalau dia menerima audiensi dengan orang-orang Yunani Yahudi tersebut, maka ini bisa menjadi suatu pengakuan ya yang ya kalau kita ngomong nih secara manusia tuh ya orang-orang Farisi tuh akan kebakaran jenggot lah ya. Mereka akan wah beneran ya seluruh dunia mau mengikuti Yesus. Orang-orang Yunani yang dianggap lebih sophisticated itu ya yang dianggap lebih berpendidikan saja mencari Yesus, mau belajar dari dia. Wah kita kalah deh, kurang lebih begitu sebetulnya. Dan kalau kita ngomong dari segi baiknya kan Injil akan lebih cepat diterima oleh orang-orang di luar umat Yahudi, di luar lingkaran kecil di Yerusalem. Tetapi Yesus tahu bahwa memang bukan lagi itu waktunya. Dia harus mempersiapkan diri untuk alasan kenapa dia datang ke dunia, yaitu kematiannya untuk menebus dosa manusia. Jadi itu yang kedua saudara-saudara, semua ada waktunya, kita harus punya prioritas. Yang ketiga saudara-saudara, pada waktunya ada hal-hal yang harus kita lalui, baik atau tidak baik di mata kita. Yesus berkata bahwa pada saat itu jiwanya terharu. Kata terharu di sini dapat dipahami sebagai rasa galau, gelisah, uneasy, tidak tenang. Jadi terharu bukannya arti, aduh aku terharu tersentuh gitu ya, tetapi terharu galau, gelisah. Kenapa? Karena ia akan menghadapi jalan sengsara dan kematiannya. Tetapi untuk itulah dia datang. Dan Yesus berkata bahwa pengikut-pengikutnya, mereka yang mengikut aku harus ada bersama-sama dengan dia dimanapun ia berada. Nah saudara-saudara, demikian juga dalam hidup kita. Apakah kita menjadi pengikut Kristus atau tidak? Akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang harus kita lalui. Betul ya? Saudara mau percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ataupun orang Kristen abal-abal, kalau memang waktunya untuk menanggung kesusahan tiba, ya tidak bisa dihindari. Dihindari juga hanya akan sementara. Hanya akan membuat penderitaan itu jadi lebih rumit dan bahkan mungkin lebih berat. Nah, tetapi ketika kita menjalaninya di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kehidupan dengan mengetahui bahwa kita lakukan ini tidak sendirian tapi bersama Tuhan, dan ini merupakan bagian dari panggilan kita sebagai orang percaya. Dan ini merupakan bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Maka kita akan punya kekuatan lebih untuk melaluinya. Dan yang terakhir saudara-saudara, yang keempat adalah bagaimana kalau kita bicara soal waktu, kita menggunakan waktu yang ada di depan mata kita sekarang ini sebaik mungkin. Yesus katakan hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara-saudara,
banyak orang yang tidak hidup di masa sekarang. Mereka hidup di masa lalu. Entah masa lalu dalam arti kebanggaan masa lalu, atau penyesalan, atau bahkan mungkin kemarahan, kepahitan akibat masa lalu. Ada juga orang yang hidup di masa depan, khawatir, ya penuh dengan rencana, sehingga lupa menghidupi masa kini. Lupa menikmati masa kini. Lupa menggunakan waktu yang ada untuk hidup dalam terang. Nah, saudara-saudara, berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam terang, tidak membiarkan kegelapan menguasai kita, entah kegelapan dalam arti kesombongan, kebanggaan yang sia-sia, kepahitan, ataupun juga kekhawatiran. Ya, tidak membiarkan kegelapan seperti itu menguasai kita, itu adalah bagaimana cara kita menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Saudara-saudara, waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Marilah kita mengisinya dengan hal-hal yang baik. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan pemeliharaanmu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan penyakit. Baik mereka yang harus menjalani pengobatan di rumah sakit, maupun berobat jalan atau di rumah saja. Tuhan, biarlah kiranya nyata kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Biar Engkau boleh memberikan mereka pengharapan dan juga mengaruniakan kesembuhan. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga keluarga mereka ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa bersama dengan mereka yang tengah berduka cita. Mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Mereka yang merasa sendirian. Mereka yang merindukan orang-orang yang telah lebih dulu Engkau panggil. Tuhan, berikanlah mereka penghiburan. Berikanlah mereka juga pengharapan di dalam Tuhan bahwa tidak ada perpisahan yang kekal sifatnya. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi pelayanan gereja kami. Kami mau berdoa bagi pelayanan ibadah, baik dari komisi ibadah maupun juga dari tim multimedia, dan juga pengembangan digital ministry sebagai pelayanan yang lebih utuh, menghadapi kebutuhan dan juga perubahan zaman. Berikanlah kami Tuhan hikmat, kemampuan untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan gereja yang lebih luas, baik dalam klasis maupun sinode wilayah ataupun sinode, dan bahkan gereja di seluruh dunia Tuhan. Biar kiranya pelayanan kami bukan hanya ke dalam tetapi boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi negara di mana Engkau menempatkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan proses belajar mengajar di era new normal. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati segala upaya yang dilakukan, agar persiapan kami sungguh tepat sesuai dengan apa yang menjadi konteks dan kebutuhan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati juga membawa dalam pergumulan doa kami orang-orang yang kehilangan imannya, mereka yang memilih untuk berjalan dengan kekuatan sendiri, mereka yang memilih untuk mencari sumber kekuatan lain selain Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau bersabar dan juga kiranya Engkau memberikan mereka kesempatan untuk boleh sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kami serahkan Tuhan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu.
majulah